Pada suatu hari di Rumah Sakit Cinta Kasih terdapat pasien bernama Bunga, berusia 22 tahun, yang merupakan karyawan di salah satu kafe di Jawa Tengah. Bunga masuk di IGD diantar oleh kakaknya. Bunga mengatakan sudah 4 hari diare, demam, muntah, serta muncul ruam merah di kulit. Bunga sudah meminum obat yang dibelinya di warung, namun belum juga membaik. Setelah Bunga ditandatangani dan dipindahkan di ruangan, atas persetujuan pasien, petugas laboratorium melakukan pengambilan darah untuk diperiksa, dan hasilnya menunjukkan Bunga terkena HIV/AIDS. Keesokan harinya, dengan membawa status pasien dan hasil pemeriksaan darah, dokter dan perawat mendatangi pasien di kamar. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Sus. Apakah benar ini dengan pasien Nona Bunga? Benar Sus. Mbak, perkenalkan, saya perawat Alfi dan ini Dr. Fitri. Saya sebagai perawat penanggung jawab yang bertugas pada pagi ini. Dan Dr. Fitri akan memeriksa kondisi Mbak Bunga hari ini. Iya Sus. Oh iya, bagaimana keadaan Mbak pagi ini? Saya pusing Sus. Badan saya menggigil semua Sus. Sakit rasanya. Oh ya, apakah pagi ini sudah makan dan minum obat sesuai yang diresepkan dokter? Sudah Sus, barusan saya sudah makan dan minum obatnya. Nah, bagus Mbak. Semoga beberapa jam kemudian obatnya bereaksi dan bisa mengurangi keluhan yang dirasakan. Sus. Sekarang diperiksa dulu ya, dan akan dijelaskan hasil laboratorium yang sudah dilakukan kemarin. Baik Suster. Iya, baik Mbak Bunga. Sebelumnya saya mau tanya, apakah kakak ini keluarganya Mbak Bunga? Iya benar dok, ini kakak saya. Apakah ada orang tuanya dari Mbak Bunga? Tidak ada, kami hanya berdua di sini, orang tua kami di kampung. Di sini kami ngekos dok. Ini datanya Mbak Bunga, dok. Ya, terima kasih. Oh iya, begini ya Mbak, hasil pemeriksaan darah dari Mbak Bunga sudah keluar. Dan hasil pemeriksaan ini bersifat rahasia. Apakah Mbak bersedia saya sampaikan di sini dengan kakaknya juga, atau mau mendengar sendiri hasil pemeriksaannya? Tidak ada apa-apa dokter, sampaikan saja di sini. Kakak saya berhak tahu atas kondisi saya dok. Saya percaya dengan kakak saya dok. Baik, saya akan tutup dulu pintunya ya. Kebetulan Mbak Bunga ini dirawat sendirian di kamar ini dan tidak ada pasien lain. Jadi dipastikan tidak ada yang mendengarnya dan informasinya ini sangat rahasia. Baik suster, terima kasih. Mbak Bunga, apakah Mbak dan keluarga sudah siap saya sampaikan hasil pemeriksaan darahnya? Iya, saya siap dok. Begini ya Mbak, sebelumnya saya berharap semoga Mbak Bunga tetap sabar dan kuat. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan darah menunjukkan bahwa Mbak Bunga terkena penyakit HIV/AIDS. Apa dong? Saya terkena HIV/AIDS dok. Saya tidak percaya dok. Mbak, sabar ya, tenang dulu. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya, karena harus memeriksa pasien lain. Selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh
perawat Alvin ya. Setelah itu, dokter meninggalkan ruangan. Mbak Bunga tenang ya, yang sabar. Iya, Sus, saya takut, Sus. Sus, bagaimana dengan adik saya, Sus? Saya berharap Mbak sebagai kakak dan keluarga dari Mbak Bunga berbesar hati untuk dapat menerima kondisi ini. Karena Mbak Bunga saat ini sangat butuh dukungan dari keluarga. Iya, Sus. Sudah ya, Dek. Yang sabar ya. Mbak akan dampingi kamu, Dek. Sus, sebenarnya bagaimana dengan penyakit ini, Sus? Begini Mbak, saya mohon maaf sebelumnya. Apakah Mbak Bunga sudah tahu tentang penyakit HIV ini? Saya tahu, Sus, penyakit ini menular. Namun, saya belum percaya kenapa itu terjadi pada saya, Sus. Jadi begini Mbak, virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebab dari penyakit ini sangat bermacam-macam. Antara lain, melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan tanpa menggunakan pengaman. Bisa karena menerima transfusi darah, bisa juga menggunakan jarum suntik secara bersamaan, atau melakukan pekerjaan yang bisa terkena cairan tubuh penderita di saat anggota tubuh kita ada yang terluka. Nah, penyakit HIV ini menyebabkan gejala-gejala yang seperti Mbak Bunga alami. Iya, Sus, saya paham sekali mengapa saya terkena penyakit ini, Sus. Lalu apakah penyakit saya ini bisa sembuh, Sus? Mbak, penyakit ini memang tidak bisa sembuh. Namun Mbak Bunga tidak usah khawatir. Kita upayakan untuk menekan pertumbuhan virus yang ada di tubuh Mbak Bunga, yaitu dengan melakukan pengobatan yang diresepkan dokter dan diminum secara rutin, supaya gejala-gejala yang Mbak Bunga rasakan bisa berangsur-angsur hilang. Sus, saya takut kalau penyakit ini dapat bertambah parah ke depannya, Sus. Lalu bagaimana saya, Sus? Iya Mbak Bunga, saya paham apa yang Mbak Bunga rasakan. Tapi Mbak, tidak usah berpikir yang negatif, tidak usah berpikir macam-macam dulu. Yang penting mulai saat ini Mbak Bunga harus rajin dan teratur minum obat. Makan yang disiapkan dari rumah sakit harus dihabiskan ya. Bisa ditambah dengan buah-buahan agar kondisi Mbak Bunga segera pulih kembali. Ya, Sus. Mbak Bunga harus sabar, tetap semangat, harus selalu optimis untuk menjalani kehidupan. Saya dan semua petugas di sini akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Mbak Bunga. Kami akan memberikan makanan yang bergizi, memantau keadaan Mbak Bunga setiap hari, dan memberikan obat sesuai dengan yang diresepkan dokter. Kami berharap kondisi Mbak Bunga segera membaik. Dan kalau ada keluhan, segera sampaikan kepada kami ya Mbak. Kami akan berusaha memberikan solusinya. Sebenarnya saya itu sering mual, Sus. Jadi untuk makan saja tidak nafsu sekali, Sus. Oh begitu ya Mbak. Kalau sering mual, silahkan minum air hangat dulu sebelum makan. Dan makan dalam porsi kecil dulu, sedikit-sedikit. Namun tetap berusaha untuk menghabiskan
1 porsi makanan. Oh gitu, Sus. Baik, Sus. Baiklah Mbak Bunga, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sementara ini belum ada, Sus. Oke, Ibu atau Mbak, apakah bisa ikut saya sebentar untuk melakukan peresepan obat? Baik, Sus. Mbak Bunga istirahat dulu ya, saya pamit dulu. Jika ada hal-hal yang diperlukan, Mbak bisa menekan tombol, kami akan segera datang. Baik, Sus. Terima kasih. Kemudian keluarga pasien bersama perawat keluar dan menuju nurse station. Baik Mbak, silahkan duduk. Terima kasih, Sus. Berikut ini adalah resep yang dituliskan dokter. Mohon dibantu untuk memantau meminum obatnya ya. Baik, Sus. Oh iya, Sus. Saya mau tanya, penyakit adik saya ini kan menular. Terus kami kan tinggal bersama satu kos. Apakah tidak beresiko nular buat saya, Sus? Begini Mbak, memang benar penyakit HIV ini menular. Tetapi penyakit HIV ini menular melalui cairan tubuh. Namun tidak semua cairan tubuh bisa menularkan. Penularannya hanya melalui darah dan cairan alat kelamin. Mbak tidak usah khawatir, air liur, keringat, atau air mata tidak akan menularkan. Mbak juga tidak akan tertular hanya dengan bersalaman, berpelukan, memakai toilet bersama, atau bahkan tidur dalam satu kamar. Oh, begitu ya, Sus. Iya Mbak, kami sangat berharap Mbak sebagai keluarga dari Mbak Bunga bersedia dan berbesar hati untuk mendampingi Mbak Bunga dalam menjalani penyakit ini. Karena tidak hanya secara medis yang akan kita lakukan, namun dukungan dan kasih sayang dari orang-orang terdekat, terutama keluarga, untuk meningkatkan rasa percaya diri dan semangat Mbak Bunga dalam menjalani hidup. Baik, Sus. Saya akan mendampingi adik saya, Sus. Alhamdulillah Mbak, semoga dengan dukungan Mbak, semakin semangat Mbak Bunga untuk menjalani pengobatan dan kondisinya saat ini. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sementara tidak ada, Sus. Terima kasih banyak ya, Sus, untuk penjelasannya. Saya pamit dulu untuk kembali ke kamar menemani adik saya, Sus. Iya Mbak, sama-sama. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, jangan sungkan ya Mbak untuk bertanya dan menyampaikan ke petugas kami. Ya, baik, Sus. Setelah mendengar penjelasan dari perawat, pasien merasa lebih semangat dan mempunyai harapan untuk menjalani kehidupannya. Semangat untuk mengikuti pengobatan yang diberikan, keluarga pasien pun lebih paham bagaimana cara penularan penyakit HIV/AIDS dan tidak khawatir tertular penyakit dalam membantu merawat Nona Bunga. Demikian role play pada kelompok 1. Terima kasih.